Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan tutorial kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana menggabungkan dua nilai array. Ya, menggabungkan dua nilai array. Perlu kita ketahui dalam banyak data, kita sering menemukan data tersebut terkumpul dalam suatu kumpulan data. Nah, kumpulan data ini disebut array. Nah, array itu ada yang satu dimensi maupun yang dua dimensi. Biasanya kalau array yang satu dimensi itu misalnya saya buatin dulu ya fungsi gabung array. Nah, array yang satu dimensi itu biasanya dia contohnya hanya bukan biasanya dia terdiri hanya dari satu kurung siku. Contoh seperti ini ya. Misalnya ini buah begitu ya. Saya buat sebuah variabel bernama buah. Ini ada apel, kemudian ada jeruk, kemudian ada mangga dan sebagainya begitu ya. Nah, ketika ini kita tambahkan kurung siku lagi, ya, yang kedua ini menjadi array dua dimensi. Artinya array ini terdiri dari kolom dan baris. Kalau array satu dimensi ini terdiri dari eh, baris saja, begitu ya, terdiri dari baris saja. Nah, kalau misalnya saya memiliki variabel yang lain, yaitu variabel sayur, misalnya seperti ini, ya. Di sini ada kol, kemudian misalnya ada bawang daun, kemudian ada kangkung, oke ya. Nah, ini juga sama array satu dimensi. Kita akan mempelajari bagaimana menggabungkan dua array ini, baik array satu dimensi maupun array dua dimensi. Tadi, kalau array satu dimensi berarti itu satu baris saja. Kalau array dua dimensi itu berarti ada baris dan ada kolom. Kalau kita mengambil data dari Google Spreadsheet dalam bentuk rank, ya, itu biasanya kalau terdiri dari baris dan kolom itu bakal muncul sebagai array dua dimensi, akan terdiri dari dua kurung siku begitu. Tapi kalau kita ngambil hanya baris saja, ya, itu hanya apa? Hanya sebagai array satu dimensi atau terdiri satu kurung siku. Oke, kita akan gabungkan ya. Kita akan dengan ada beberapa cara untuk menggabungkan kedua array ini. Ya, cara yang pertama adalah dengan menggunakan concat. Jadi kalau seperti kita membuat sebuah variabel var gabungan, ya kita membuat variabel dua array ini bergabung dari buah, kita concat, ya kita gabungkan bersama dengan sayur atau sebaliknya juga bisa. Nah ini kalau kita cek nilai gabungan ini, ketika kita jalankan, nah maka dia otomatis satu array ini gabung ya, bergabung menjadi satu array. Kedua array ini terhubung jadi satu array. Di cara yang pertama, kemudian cara yang kedua kita juga bisa gunakan variabel yang sama dengan mencarakan operator split, yaitu titik-titik, titik-titik buah. Ini boleh berurutannya dibalik boleh. Titik-titik sayur. Ketika kita jalankan, nah ini juga sama ya, keduanya akan bergabung. Oke, ini untuk yang penggabungan satu dimensi, begitu ya. Ini untuk penggabungan satu dimensi. Nah, kita akan melakukan penggabungan. Bagaimana kalau sepertinya array yang ada itu terdiri dari dua dimensi. Bagaimana menggabungkan array dua dimensi? Misalnya tadi ini saya buat dia jadi dua dimensi seperti ini. Oke, ya. Nah, sebenarnya kalau seperti ini dia hanya terdiri dari satu baris dan tiga kolom dan satu baris begitu ya. Kalau kita bisa menambahkan array yang lainnya dalam baris yang berbeda. Misalnya di sini ada tomat, kemudian ada bayam dan sebagainya begitu ya. Tapi yang studi kasus yang saya sampaikan di sini adalah data di sini untuk satu baris saja begitu. Meskipun nanti di sini ada kemungkinan tambahan-tambahan
baris-baris yang lain begitu. Oke, untuk menggabungkan ini kurang lebih caranya sama ya dengan menggunakan cara seperti yang tadi. Cuman perlu kita ketahui untuk mendapatkan nilai dari sebuah array, terutama array yang dua dimensi, kita perlu memecah indeks dari keberadaan data tersebut. Contohnya, kalau tadi di array satu dimensi, contohnya yang bagian buah saya buat jadi satu dimensi, di dalam buah ini ya, kalau kita gunakan jumlah buah seperti ini misalnya. Jumlah buah, ini buah dot length ya, panjang dari atau banyaknya sebuah array. Kita dapatkan dengan length ini ya. Nah, di sini jumlah jumlah buah ini sebanyak tiga ya. Jumlah arraynya sebanyak tiga. Nah, kita bisa mengindeks mendapatkan nilai dari isi array tersebut dengan mengambil bagian tertentunya. Misalnya, saya mau ngambil buah ke satu ya, buah buah satu ini kita buat itu kita ambil dengan mengindeks. Nah, karena indeks ini dimulai sebagai bilangan cacah, maka dia dimulai dari nol ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya buat di sini buah satu, maka ketika dijalankan dia akan muncul sebagai apel. Seperti ini ya. Begitu seterusnya kalau kita ambil indeks yang ke satu atau indeks yang kedua begitu ya. Ini sampai dua doang berarti maksimalnya ya. Karena jumlahnya tiga dan jumlah indeksnya berarti yang bisa dicapai adalah dua. Kalau kita ambil seperti ini buah yang ketiga ya, di mana datanya tidak tersedia, dia hasilnya adalah nol karena tidak ada data yang keempat ya. Di sini kan berarti kalau indeksnya tiga berarti data yang keempat. Begitu. Nah, kita akan sama seperti yang tadi ya, kalau untuk memecah array dua dimensi menjadi array satu dimensi, kita gunakan indexing tadi. Jadi bedanya kalau seperti yang buah sebagai dua dimensi ini, kita akan ambil dia karena ini array dua dimensi, maka satu data pertama, satu indeks pertama ini disebut sebagai data ke nol ya, atau indeks yang ke nol. Kemudian data selanjutnya, misalnya di sini eh, ada durian, misalnya, atau yang lain sebagainya. Ini adalah data kedua atau indeks ke satu, begitu. Nah, jadi karena ini adalah data yang ke nol, kita akan ambil buah dengan indeks ke nol seperti ini, ya. Data dari buah ini kalau kita jalankan, dia akan menghasilkan data dalam bentuk array satu dimensi, ya, dalam bentuk array satu dimensi. Karena tadi awalnya adalah dia array dua dimensi. Nah, sehingga kalau kita mau ambil bagian tertentu, misalnya dari array buah, indeks indeks ke nol itu berarti dia baris pertama, begitu. Kemudian kolom yang kedua, berarti indeksnya adalah satu, nomor indeksnya. Nah, ini kalau kita jalankan, dia akan menghasilkan nilai jeruk, begitu, ya. Diambil baris, karena tadi dia baris datanya indeks ke nol, ke satu, ke dua. Jadi yang ke satu adalah jeruk. Oke, nah dengan cara yang sama kita akan lakukan penggabungan dengan buah tadi. Cuman bedanya dengan buah ini, kita gunakan penggabungan dengan menggunakan menggunakan indeks tadi. Jadi kita buat dua indeks, sorry, array dua dua dimensi ini jadi array satu dimensi. Buah ke nol ditambah dengan sayur ke nol, begitu ya. Kecuali kalau di sini ada tambahan yang lain ya, kita boleh mengambil data sesuai yang ingin kita harapkan begitu. Oke. Nah, kemudian ketika kita jalankan bagian gabungan ini, ya. Oke, di sini tergabung apel, jeruk, mangga, kol, bawang, daun, kangkung sama seperti yang sebelumnya, tapi dia terwujud dalam array satu dimensi. Untuk bisa menjadi array dua dimensi, kita tinggal tambahkan kurung siku di bagian depan dan di bagian akhir seperti ini. Nah, dia jadi array dua dimensi. Nah, ini kira-kira cara yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan dua array, baik itu array yang berasal dari satu dimensi maupun array yang berasal dari dua dimensi. Tergantung nanti penggunaan kita, apakah kita mau menambahkan menambahkan data di indeks yang ke
sekian begitu ya. Kalau misalnya di sini ada lagi bayam, kemudian wortel, kemudian ada em, apalagi pakcoy dan sebagainya begitu ya. Kita bisa menambahkan di bagian sayur saya mau menambahkan data yang eh, baris kedua atau data baris indeksnya ke satu begitu ya, sayur satu. Nah, maka dia akan jadi apel, jeruk, mangga, bayam, wortel, dan pakcoy. Akan jadi seperti ini. Begitu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.